Zoom, terus nanti diarahkan ke ini di apa storage ya. Nanti diarahkan ke komputer lokal untuk hasil recordnya ya. Ada ya fiturnya sudah ya? Atau saya sudah record ini? Ya? Ini yang record siapa sekarang? Sudah saya record ini. Sudah. Saya yang record. Tapi Bapak Ibu juga bisa record sendiri juga. Saya jadikan co-host dulu ya. Saya jadikan co-host sebentar. Partisipan Pak, allow to record local file. Oke. Host. Ya, sudah silakan ya. Silakan mulai berdiskusi. Saya sudah record ini ya. Saya sudah record. Silakan diskusi ya, Bapak Ibu ya. Saya bisa tinggal, saya pindah lagi di room sebelahnya ya. Baik, Pak. Oke. Ntar loh, saya di PC soalnya nih. Saya stop sharing dulu. Izin saya record Pak ya. Iya Pak. Yang merecord ini siapa? Pak Nur Ali yang record atau? Oh boleh sih Pak, boleh. Oke, Tapi ini belum. Ini udah Oke. Sudah saya record ini ya. Oh iya. Oke. Nanti kalau nanti tidak ada di cloud, nanti bisa dicek di komputer masing-masing, mungkin tersimpan rekamannya di sana ya. Ya, tapi tadi saya mau record dia ada apa di ke prevent gitu Pak. Oh sudah. Oh tidak. Oh iya sudah saya record ini sekarang. Oh ya sudah Pak. Oke, jadi silakan ya Bapak Ibu diskusi, saya bisa tinggal dulu ya. Ya Pak. Makasih Pak. Oke. Mungkin izin masuk. Pak Zulkifli ini ya. Belum bisa direkam. Jadi... Oke. Sudah saya record Pak, sudah. Tes. Sudah saya record Pak ya, silakan ya. Sudah saya record di situ. Kemudian ini untuk ketua kelompoknya sudah ada Pak? Oke, kebetulan saya yang dipilih Pak. Oh begitu, oke Pak. Silakan ya mulai diskusi. Nanti saya kasih waktu diskusi 30 menit ya. Boleh lebih ya. Kemudian nanti saya akan masuk kembali untuk mengetahui apa hasil diskusi dari Bapak Ibu ya. Sudah ditahu ya apa pembahasan materinya ya? Sudah Pak. Oke, sudah. Silakan ya. Saya tinggal dulu. Sebentar saya akan join lagi. Siap. Paling kan kepikirannya karena pakai Thingsboard, ini yang kemarin pakai lagi nih. Cuma suhunya kan dilepas. Nah ini ada Pak. Oke. Belum bisa record Pak. Oke, sudah saya record Pak ya. Oh, yang record dari sudah. Dari saya sudah. Oh, Oke, sudah saya record. Jadi sudah ya, ada. Sambil... sudah ada ketua kelompoknya Pak ya. Saya aja udah nggak apa-apa. Oh, udah. Oke Pak. Cepat. Oke ya Pak Teguh ya. Jadi sebentar saya kasih waktu ya Bapak Ibu untuk berdiskusi ya. Kurang lebih sekitar 30 menit ya. Kemudian nanti saya akan masuk lagi untuk memastikan hasil diskusi Bapak Ibu terkait proyek ya. Nah, boleh langsung nanya nggak Pak? Tadi kita udah diskus sebentar. Ya. Ini kan kita ke bagian 5 nih. Mana? 5 itu yang pakan ikan. Oke, ya. Nah, jadi tadi kita kepikirannya berarti ini kan buat monitoring sisa makanan kan? Ya, betul. Berarti nanti kita kepikirannya kan biar otomatis 3 kali sehari. Jadi kita bikin kayak tabung makanan, isinya makanan kan? Iya, betul. Nah, nanti buat monitoring sisanya itu
kita pakai sensor jarak dari atas sampai ke sisa makanan. Ya. Boleh. Nah, nanti yang otomatis kasih makannya pakai apa? Servo ya? Ya, Yang buka boleh. tutup. Nah, Ya, nanti boleh. kita delay sehari kan 3 kali, berarti kita delay 8 jam tuh. Ya. Tiap 8 jam dia kebuka berapa detik, tutup lagi gitu. Ya, boleh Pak. Nanti boleh. Nanti didiskusikan ya seperti apa nanti proyeknya. Tapi possible ya pakai gitu ya? Possible. Oh iya. Cuman kan kalau kita nunggu dia sampai 8 jam kan artinya agak lama ya. Jadi mungkin bisa dibuat simulasi saja lah seolah-olah 8 jam. Iya. Tapi per menit lah boleh seperti itu. Iya. Nanti Jadi simulasinya jadi per menitnya itu nanti apakah nanti ada di serial monitor ataukah mungkin nanti kita bisa melihat gambar visualnya daripada pergerakan servonya itu ya. Oh iya. Oke ya. Jadi silakan ya Bapak Ibu untuk berdiskusi. Saya kasih waktu kurang lebih 30 menit ya untuk berdiskusi. Kemudian nanti setelah itu saya akan masuk lagi untuk memastikan hasil diskusi Bapak Ibu ya. Oke, silakan ya. Ya. Ini kalau saya lihat contoh. Itu ya. Yang batangan itu ya. Oke. Sensor suhu air terus begitu. Kalau ini kan mau pakai ultrasonik kan. Nah, berarti masih ada 6 nih yang enggak pasti nih sensornya. Paling mungkin dicari aja mungkin dari sekarang. Semuanya coba dicari aja gitu. Barangkali nemu. Nanti kalau nemu bisa langsung kabarin, Pak. Baru direkod. Nah, itu baru ngerekam. Kayaknya masuk. Halo. Halo. Saya allow to record file ya. Saya record ke komputernya Pak Sugiarto ya. Oh iya, boleh. Ya, sudah Pak, sudah. Oke. Artinya 2 Mas, anggap aja sensornya 2. Sensornya 2. Berarti servonya juga 2. Bisa. Izin Pak. Oki ya, Pak Oki. Pak Oki, saya record filenya ke komputer lokalnya Pak Oki ya. Oh, udah tadi di Pak Nur. Tidak, Pak Nur Wahid, Pak. Sudah saya arahkan untuk nge-record ke komputernya Pak Oki sudah. Oh gitu. Oh iya. Ya, silakan dilanjutkan lagi Pak ya. Oh iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Apa namanya tuh? Dia penguatan tapi nggak ada juga sih di Walkway. Mohon izin Pak ya. Pak Nur Adli ya. Ya, Pak. Pak Nur Adli, saya record filenya ke komputernya Pak Nur Adli ya. Pak, ini tapi saya nggak bisa ini ya Pak ya? Nggak bisa nge-record dari Sudah saya record, tapi nanti hasil rekamannya saya arahkan ke komputernya Pak Adli. Oke, Pak. Jadi nanti bisa dicek itu di direktorinya ya. Iya, direktorinya Zoom. Oke, silakan lanjut Pak ya. Oh ya, Pak, sebentar Pak. Iya. Tadi ketika Bapak keluar itu recordingnya stop Pak? Iya, makanya itu. Pas saya keluar recordingnya stop. Jadi enggak apa-apa, nanti dibahas ulang saja Pak ya. Oke Pak, siap. Ya. Oke, jadi kayak gini Pak. Karena ini library-nya ada beberapa yang tidak ada. Maksud saya LED ini nanti dipakai sebagai pengganti motor DC-nya untuk pompanya. Kalau dia nyala berarti posisinya dia menggantikan posisi motornya berfungsi seperti itu Pak. Gimana Pak? Penggantinya apa? Penggantinya pompa atau penggantinya apa? Ya, penggantinya pompa. Oke Pak, oke.
Izin Pak, berarti Ya. pada kondisi yang mana ya ini sampai nanti apa aktuatornya itu bekerja gitu. Kan di sini ada sensor suhu juga, Ya. ada kelembabannya juga, cahayanya juga gitu. Aku Lihat. sendiri maksudnya belum itu. Oke. Ini flowchart monitornya ya. Pakai login. Aduh, kok nggak ada ya? Diagram alatnya nggak ada. Tidak dia cantumkan. Gimana? Dia masih sudah matahari. Berarti Dia nanti nggak- ada servo untuk nyiram, ada servo untuk atap gitu ya? Ah, kita harus tahu dulu nih. Intensitas cahaya ya yang bisa di sini ada lain. Gimana? Bapak Ibu masih diskusi? Masih. Oke, mantap Pak ya. Apa ada kendala yang ditemukan? Pak nanti nggak sampai Masih. bikin rangkaian benerannya kan Pak ya? Enggak sampai. Hanya prototipe Simulasi doang aja, Pak. Iya, hanya prototipe doang. Apa aja yang tersedia di dalam Woku ya. Tapi kalau di PPT-nya ya, kalau di PPT-nya itu kan artinya kalau sebisa mungkin ya, kalau yang dipresentasikan itu sebisa mungkin menyerupai aslinya. Tapi kalau yang untuk di Woku itu ya yang tersedia saja komponennya gitu kan. Oke Pak. Jadi kan nanti penilaiannya itu ada dua Pak, ada penilaian presentasi dan penilaian proyek gitu kan. Kalau presentasinya itu ya saya harapkan ya sebisa mungkin sedalam mungkin gitu kan. Kalau di presentasinya itu bisa menampilkan sampai rangkaian detailnya, itu menurut saya bagus. Namun kalau untuk implementasinya itu sendiri ya kita lihat fitur-fitur yang disediakan oleh Woku ya. Kalau kan di Woku itu ada keterbatasan juga dalam mendesain skematik ya dan lain sebagainya. Artinya enggak harus sama ya apa yang kita presentasikan di PPT dengan yang akan kita demokan gitu kan. Kalau presentasinya itu bisa detail ya bagus. Namun pada saat implementasinya itu kan kita lihat juga keterbatasan daripada aplikasi simulatornya ya. Baik. Seperti apa kan banyak itu komponen yang misalkan kalau menggerakkan atap itu pakai apa kan gitu. Ini kan anggrek ya. Ya, mungkin bisa pakai apa kan gitu, motor DC atau apa gitu kan. iya siapa. Jadi silakan ya Bapak Ibu dicari-cari lagi. Ini masih ada kurang lebih sekitar 15 menit nanti kita masuk ke sesi konsultasi ya. Kira-kira sudah sejauh mana hasil diskusi dari Bapak Ibu ya, teman-teman peserta. Oke, silakan dilanjutkan lagi Pak. Saya berpindah dulu ke room berikutnya ya. Baik Pak. Jadi silakan dilanjutkan. 15 menit lagi kita masuk. Baru kemudian kita lakukan sesi konsultasi ya. Yang 3. Nah ini, terus ini bentar, ini biru mendinginkan, yang merah buat panasin ya Pak ya.
save dulu. Nah, ini berarti 2 sensor, 4 aktuator ya, Pak ya? Oke, berarti kita langsung aja pakai DHT ISP. Kita sama, ini tuh kemarin gimana ya codingannya? Saya agak lupa-lupa. Cukup ya mungkin. Mungkin yang LDR itu belum tahu library. LDR nggak usah pakai library, Pak. Oh, oke. Nah ini. Udah nih. Nah ini yang dirumusin dulu ya. Sisa pakan. Jadi yang penting udah. Tadi kan awalnya kan 0. Nol, 0 lagi gitu. Delay 5 detik kan. 5 detik itu 500. 5.000 ya. Kan buat indikator aja kan itu kan. Dia pakai LED aja ya. Kalau yang LCD aja. LCD juga nggak usah. Memudahkan aja. Ya. Contoh-contoh. Pak, mungkin ini saya slow respon ya, Pak. Ini gantian jaket. Power. Power ya. Oke ya, Bapak Ibu. ya Pak. Mungkin kita bisa mulai sesi diskusi ya untuk kelompok 1 ya. Saya mungkin ingin tanya ya terkait apa kendala-kendala nanti yang kira-kira Bapak Ibu dapatkan dalam proses penyelesaian tugas untuk studi kasus ini ya. Mungkin ada hambatan-hambatan, kemudian jika ada mungkin kendala-kendala yang kira-kiranya nanti akan menjadi tantangan besar Bapak Ibu dalam menyelesaikan proyek ini ya. Silakan ya Bapak Ibu, mungkin kita bisa sharing-sharing ya. Apa kendalanya, Mas? Enggak, oke ya. Kendalanya Bapak Ibu.
Mungkin nanti pas codingnya itu kali ya. Oh iya iya. Iya. Terkait ini untuk project sebentar set anggrek ya, anggrek. Terkait masalah penggunaan komponen, kemudian variabel-variabel objek penelitiannya semua apa sudah tercover Pak ya? Sudah sih Pak tadi. Jadi bisa mengacu dari jurnal-jurnal ya untuk proses. Jadi kalau kita sudah tahu apa variabel pengamatannya, nanti di sana bisa muncul, oh sepertinya saya membutuhkan komponen ini ya gitu. Ya tadi yang diperhatikan tadi suhu, kelembapan sama intensitas cahaya. Oke. Itu nanti yang dinilai. Itu ya yang dinilai. Untuk nilai thresholdnya masing-masing sudah ditahu Pak? Sudah cari tadi. Sudah, Pak. Ya sudah. Jadi yang paling penting itu menurut saya nilai thresholdnya ya. Iya. Nilai thresholdnya, kemudian untuk validasi nilai thresholdnya itu gimana? Ini kan nanti pakai 2 sensor Pak ya, pakai suhu kelembapan dan intensitas cahaya. Artinya apakah untuk proses penutupan atapnya itu harus 2 kondisinya terpenuhi atau cukup 1 kondisi saja yang terpenuhi? Nah itu yang perlu Bapak Ibu pikirkan ya. Atau mungkin bisa dibuat atau mungkin bisa dibuat 3 fungsi di situ ya. Jadi kalau fungsi yang pertama itu untuk mengecek nilai suhu dan kelembapan. Misalkan kalau dia panas dia nutup, gitu. Atau yang kedua berdasarkan nilai intensitas cahayanya. Jadi bisa saja tidak harus menunggu bilang suhunya seperti apa, karena intensitas cahayanya mungkin kurang, bisa jadi mungkin terjadi mendung ya. Iya. Terus kemudian langsung menutup gitu. Atau tidak, mungkin ketiga kondisinya itu terpenuhi, suhu dan kelembapannya terpenuhi, dan untuk kondisi intensitas cahaya juga terpenuhi ya, bisa langsung nutup begitu. Gitu. Jadi bisa dibuat rule-nya Pak. Jadi bisa didefinisikan daripada fungsinya masing-masing gitu. Jadi tidak harus bilang harus terpenuhi semua kan gitu. Kalau menurut saya tidak harus terpenuhi semua. Misalkan ada salah satu variabel saja yang terpenuhi, bisa memerintahkan atap untuk tertutup gitu. Ya Pak. Tadi belum bahas sampai situ sih Pak. Ya nanti itu boleh didiskusikan Pak. Pak, ini nanti dikumpulkannya bagaimana dan kapan ya? Ini kalau pembagian kelompoknya hari ini, nanti Bapak Ibu presentasi di tanggal 30 ya. Di tanggal 30 karena besok ini kan kelas IoT 10 ya. Dan saya akan masuk lagi di IoT 21 ya, di hari berikutnya gitu. Jadi kita masuk nanti di final session ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu sudah bisa presentasi untuk tugas proyeknya itu ya. Itu 30 sudah jadi workshop-nya. Udah beres semua Pak. Sama PPT gitu ya? Ya, sudah beres semua. Sudah didemokan. Ya, didemokan. Jadi karena per kelompoknya itu terdiri dari 3 orang, nanti bisa bagi tugas Pak ya. Ada yang buat PPT, kemudian ada yang buat program, atau mungkin nanti ada yang bagian presentasi ya, bisa dibuat seperti itu. Jadi menurut saya tidak berat ini karena ada pembagian tugas nanti di dalamnya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi silakan ya, kalau memang sudah selesai proses diskusinya ya, mungkin kita bisa leave room agar saya bisa berpindah lagi di kelas yang lain.
Dan untuk rekamannya ini saya percayakan kepada Pak Ogi ya untuk merecord, nanti bisa dicek foldernya. Nanti saya akan kirim link Google Drive untuk Bapak Ibu upload hasil diskusinya di malam hari ini ya di Google Drive itu. Oh iya Pak. Oke, itu saja ya menurut saya. Kalau dan dalam waktu pengerjaannya itu 1 hari, silakan Bapak Ibu bisa konsultasi ke saya. Kalau ada kendala-kendala yang dihadapi ya boleh konsul. Jadi 1 hari itu bisa saya terbuka untuk Bapak Ibu konsultasi, dan untuk hari berikutnya saya pastikan ya Bapak Ibu semua pastikan bahwa semua sudah beres, jadi Anda tinggal presentasi saja. Baik Pak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, terima kasih banyak. Kalau begitu saya bisa sudahi untuk room ini ya, atau bisa live masing-masing ya. Jadi minta nomor teleponnya dulu. Gimana Pak? Di WA. Ini nanti langsung live ya. Ada fitur live ya di situ Pak ya. Oh iya Pak. Jadi silakan langsung live saja. Saya keluar duluan untuk masuk ke kelas yang lain. Ini jaraknya tapi kebacanya. Iya. Di masa. Iya jaraknya. Oke ya, Bapak Ibu, bagaimana? Mungkin bisa kita mulai sesi diskusinya ya. Oh ini salah belum sih. Oh ya Pak. Mungkin saya bisa tahu mungkin apa kendala yang dihadapi oleh peserta di kelas kelompok 2 ya. Boleh Ya. mungkin dikonsultasikan Pak. Kendalanya paling itu sih Pak, dari sensor-sensor yang kami cari itu tadi banyak yang nggak ada sensornya di Walkbee Pak. Oh banyak. Jadi akhirnya cuman pakai 2 sensor aja Pak. Oh iya. Ini kasusnya untuk sebentar kelompok. Tambak Paname. Oh tambak udang Paname ya. Oke, tambak udang Paname. Jadi jadi kalau udang Paname tadi itu terkait suhu ya, suhu dan kelembapan ya. Iya Pak. Suhu dan kelembapan air. Kelembapannya tidak. Iya suhu. Artinya kalau memang di Walkbee itu tidak ada ya untuk mengetahui suhu air, itu bisa pakai DHT 22 saja Pak, boleh. Nanti diambil untuk nilai suhunya. Oke siap Pak. Kemudian nanti untuk outputnya itu kan bisa pakai mesin pompa ya, water pump. Nanti coba dicek ada enggak water pump di sana. Kalau memang tidak ada, bisa pakai LED saja sebagai alternatifnya, boleh. Ya oke Pak, siap. Kemudian untuk sensor ultrasonik itu untuk apa ya kalau boleh tahu? Ada Pak, parameternya itu dia ketinggian air Pak. Oh, ketinggian. Sebenarnya kecerahan air, cuman di artikelnya juga diartikan ketinggian air gitu Pak. Oh gitu ya, oke. Ketinggian airnya ya. Jadi ketinggian air dari udang Paname itu berpengaruh ya? Iya. Jadi ini Pak, nanti boleh dicari referensi idealnya ya. Idealnya itu berapa jumlah volume airnya, ketinggian air untuk budidaya tanaman budidaya udang Paname itu berapa ketinggiannya, supaya menguatkan daripada penelitian yang Bapak lakukan untuk budidaya tanaman budidaya udang Paname ini ya, seperti itu. Ya Pak. Kemudian ini kan prosesnya ketika suhunya itu sudah untuk nilai suhunya sudah diketahui Pak. Dia stabilnya di berapa? Sudah Pak, di 26 sama 34 Pak. Oke, di 26 sama 34. Oke gitu ya. Ya. Jadi nanti boleh diambil Pak pada saat presentasinya, nanti itu boleh diambil dari jurnal-jurnal, dari website yang akan menguatkan proyeknya Anda gitu kan, supaya ada alasan kenapa Anda menggunakan komponen A, komponen B, komponen C, itu harus ada alasan dasarnya apa. Oh, berdasarkan jurnal penelitian, Anda paparkan nanti di situ ya.
Oke Pak, siap Pak. Ya, oke. Mungkin itu saja. Saya rasa tidak ada kendala ya, Bapak Ibu ya, terkait proyeknya itu. Jadi untuk recordnya saya nanti record ke Pak Nur ya. Pak Nur nanti saya kirimkan Google Drive untuk diupload ke sana. Jadi nanti dicek ya di dalam komputernya untuk rekaman ini. Ya Pak. Dan kemudian ini waktu pengerjaannya 1 hari. Jadi saya rasa nanti untuk setiap anggota kelompoknya bisa dibagi tugas. Ada yang khusus buat PPT, ada yang kerja walkthrough, dan mungkin ada nanti yang bagian presentasi supaya tidak berat Pak ya. Oke Pak. Nah, supaya tidak berat proses pengerjaannya, dan saya harapkan setiap pesertanya itu untuk aktif ya di situ. Dan 1 hari full itu saya terbuka. Kalau Bapak Ibu nanti ada kendala, nanti boleh langsung chat ke grup. Nanti saya coba berusaha untuk mencari solusi daripada permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman ya. Jadi kalau begitu mungkin saya bisa leave room. Saya lanjutkan lagi. Saya teruskan lagi kepada Bapak Ibu untuk diskusi. Kalau sudah selesai diskusinya nanti boleh langsung leave ya. Oke Pak, siap. Ya, jadi jadi nanti untuk link rekaman bisa saya kirim setelah proses diskusi selesai ya. Oke, saya berpindah dulu Pak ya di kelompok 3 ya. Tes. Halo? Ya, Pak. Bisa didengar ya, Bapak Ibu ya? Mohon maaf ini agak terlambat karena tadi saya baru saja dari kelas 1 dan kelas 2 ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Mungkin kita bisa mulai sesi diskusinya ya, terkait apa kendala yang dihadapi oleh Bapak Ibu ya terkait proyek ini. Boleh, silakan. Jadi yang mau berdasarkan yang kita baca-baca tadi Pak, ada 3 hal yang mempengaruhi tanaman tomat. Yang pertama itu kelembapan, yang kedua curah hujan, dan yang ketiga temperatur. Mungkin yang ada lagi cahaya matahari. Nah ini kendalanya ada 2 Pak. Yang pertama itu untuk mengukur curah hujan atau sensor curah hujannya mungkin di walkthrough tidak ada. Ya. Lalu untuk kelembapan atau air yang dibutuhkan oleh tanaman tomat ini kita berencana menggunakan pompa atau ator pompa untuk menyiramkan air ketika airnya dirasa kurang, tetapi sepertinya juga tidak ada motor DC yang akan digunakan, maka ini tadi disiasatinya hanya menggunakan LED saja Pak. Oh iya boleh Pak. Artinya begini, ini kan akan dibagi ya. Jadi nanti akan ada 2 sisi penilaian, yang presentasi dan untuk proyek ya. Jadi untuk presentasinya nanti itu bisa dibuat lebih detail Pak, enggak apa-apa. Dibuat yang detailnya, dan ketika implementasinya itu ya bisa berdasarkan komponen yang tersedia di dalam walkthrough. Ya seperti itu ya, karena walkthrough itu kan terbatas ya dia. Tapi sebisa mungkin untuk desain proyeknya itu ya sebisa mungkin komponen-komponennya itu bisa ditampilkan dengan detail gitu. Misalkan kalau memang harus pakai mesin water pump, mungkin di slide boleh ditampilkan water pump kan di sana. Namun untuk presentasinya nanti ya boleh mewakili. Misalkan di sini saya menggunakan LED untuk simulasi daripada mesin water pump. Boleh seperti itu Pak. Dan terkait masalah proyek itu kan nanti akan ada pembagian tugas ya. Jadi kalau supaya tidak berat Pak, ini kan waktunya 1 hari, dan agar tidak berat, nanti dibagi siapa yang bertugas untuk mengerjakan PowerPoint, PPT, siapa yang mengerjakan coding, dan siapa nanti yang akan bertugas untuk mempresentasikan daripada proyek tersebut. Nah, untuk terkait hal itu nanti saya percayakan pada ketua ini ya, ketua kelompok ya. Nanti silakan didiskusikan seperti apa baiknya ya. Jadi
kita nanti akan ketemu di tanggal 30 ya. Kita akan ketemu di tanggal 30. Jadi di tanggal 29 itu kalau ada kendala nanti boleh kita konsultasi di grup apa kendala yang Bapak Ibu hadapi, kita diskusi di sana. Sehingga nanti di tanggal 30 semua sudah fix dan Anda tinggal mempresentasikan saja terkait proyek tersebut ya. Oke, jadi jadi mungkin itu saja ya. Jadi itu mungkin itu saja terkait sesi diskusi kita di malam hari ini, dan untuk recordnya sendiri nanti boleh dicek dah Pak Nurman sama Pak Nurman tadi saya percayakan dicek nanti di komputernya, dan saya akan mengirimkan link Google Drive ya. Nanti kalau belum sempat merekam gimana? Sudah saya yang assign tadi. Oh iya. Ya, saya yang assign tadi untuk merekam ke komputernya Pak Nurman. Jadi nanti tinggal dicek saja di sana. Oke. Pak, izin mau nanya. Itu kan kalau tadi misal dari literatur yang kita baca, itu yang berpengaruh misal ada 5 begitu. Kemudian dari 5-5-nya itu nanti didesain rangkaian kita di PowerPoint, kita buat 5 begitu Pak? Ya boleh Pak, boleh dibuat 5. Namun pada saat presentasinya itu enggak apa-apa, kalau enggak lengkap enggak apa-apa, karena kan keterbatasan daripada Walkway juga ya. Siap. Dari keterbatasan daripada Walkway dan menurut saya semakin detail ya semakin baik ya, kalau semakin detail itu semakin baik nantinya. Dan untuk implementasinya itu sendiri saya tahu akan ada kendala di sana karena keterbatasan daripada Walkway. Jadi bisa diwakilkan lah, dari komponennya itu diwakili oleh LED atau apalah yang mendekati daripada perangkat realnya ya. Siap. Oke, mungkin itu seperti itu saja Pak ya. Saya berpindah dulu untuk ke kelompok 4 ya. Silakan. Jadi nanti kalau untuk liftnya silakan nanti lift masing-masing ya. Nanti yang bertanggung jawab, yang penanggung jawab untuk rekaman silakan dicek di komputernya ya. Oke, saya berpindah dulu untuk ke room 4 ya. Pakai email yang belum ada di Thingsboard kali ya Pak ya? Yang belum, yang kosong. Iya.